Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah para pemirsa channel Kajianmu. Kali ini kita dipertemukan tentunya dengan keadaan sehat meskipun masih dalam pandemi Covid, akan tetapi kita bismillahirrahmanirrahim dengan mengikuti kajianmu kita akan tetap semangat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ilmu bermuhammadiyah dengan Ustadz Haji Nasiruddin MA. Selamat Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini akan didampingi dengan saya Anita Diah Sitawati. Kita akan belajar bersama-sama tentang manfaat bermuhammadiyah. Ini Ustadz, jadi benar-benar bermanfaat sekali dalam mengikuti organisasi Muhammadiyah. Nah sebenarnya apa sih manfaat bermuhammadiyah atau gerakan Muhammadiyah itu yang seperti apa yang akan kita kaji dalam pertemuan ini sih? Ya, alhamdulillah ya. Muhammadiyah itu kan merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini Muhammadiyah dipahami betul, rumusan yang semacam itu sudah sejak tahun 1912. 1912 ya, sudah lama sekali. Artinya sampai saat ini sudah 109 tahun. Dan alhamdulillah terus bergerak dan bagus sekali. Kebermanfaatannya tampaknya ini seluruh kemarin sewaktu milad, setiap termasuk lembaga pemerintah dan lain-lain semuanya merasakan kemanfaatannya. Nah, kali ini menurut pemahaman saya kita perlu berbincang tentang kebermanfaatan bermuhammadiyah itu sesungguhnya apa, sehingga memungkinkan akan semakin banyak orang yang tertarik pada gerakan Muhammadiyah dan kemudian membersamai proses ini. Gambaran saya semacam itu. Iya. Jadi beramar ma'ruf nahi mungkar dan juga Muhammadiyah itu merupakan sebuah gerakan. Jadi Muhammadiyah itu merupakan gerakan. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kok disebut gerakan ya? Sering ada gerakan Muhammadiyah itu, kenapa gerakan seperti itu? Ya, gerakan itu kan sesungguhnya kalau dalam bahasa Inggris sering orang menyebut moving and movement. Moving and movement. Tapi Muhammadiyah not only moving but also movement. Kalau moving itu sekadar bergerak tanpa kejelasan arah, tapi bergerak, berubah. Mirip apabila ada orang yang tidak bisa berenang masuk ke kolam renang. Waduh, bukan main. Yang bersangkutan lebih-lebih kalau airnya itu agak dalam misalnya semacam itu. Yang bersangkutan bergerak. That is moving. Bergerak mungkin dengan teriakan, dengan seluruh yang dia bisa lakukan, kekuatannya. Tapi setelah itu 5 menit berikutnya wassalam. Itu that is moving. Tapi kalau Muhammadiyah tidak, movement, gerakan itu pelan tapi pasti, slow but sure, terus macam itu. Dan itu yang dulu dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sewaktu merintisnya. Jadi gerakan berorganisasi pelan-pelan tapi pasti, sehingga tidak perlu kemudian sekarang banyak sekali setelah itu kemudian hilang, tidak. Tapi mulai dan berkembang terus semacam itu. That is movement. Mirip kalau tadi kaitannya dengan orang yang pintar berenang masuk ke kolam renang, itu kan biasanya tidak lagi, kalau misalnya orang yang tidak bisa berenang itu kan seperti batang pisang roboh, ya semacam itu. Tapi kalau orang yang pintar berenang kemudian melompat, kemudian masuk, nyaman sekali, lompat indah semacam itu. Ya karena semacam itu, dan kemudian yang bersangkutan amat sangat tenang, pelan tapi pasti. Mau berapa kali putaran dia mengitari kolam renang juga nyaman saja. Itu gerakan. Jadi gerakan Islam yang memang berdasar pada Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian terus bergerak tanpa pernah berhenti, memberikan penyinaran kepada sesama, mencerdaskan, memberikan solusi dan lain-lain semacam itu. Itu yang namanya gerakan Islam bagi Muhammadiyah semacam itu.
Jadi memang bergerak sebaik-baiknya bagaimana menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, kalau dibaca dalam sejarahnya itu. Nah, sebenarnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan seperti apa ya Ustadz? Apakah mungkin karena nahi mungkarnya itu kan sekarang banyak sekali ya yang ada di sekitar kita, terlebih di masa pandemi seperti ini. Lah, apakah nahi mungkarnya itu dengan cara apa sih Muhammadiyah bisa memberikan nahi mungkar yang sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu? Kalau dalam Muhammadiyah itu memang harus beritibak pada Rasul. Rasul itu menguatkan terlebih dahulu keyakinan orang, keyakinan masyarakat. Setelah itu baru kemudian berkaitan dengan budaya sekitar. Jadi memang pelan. Jadi periode Mekah itu kan hampir pasti kaitannya dengan penguatan akidah. Terus ada semacam itu. Baru periode Madinah mulai dengan gerakan budaya dan lain-lain semacam itu. Nah, termasuk tadi dakwah. Dakwah itu kan mengajak itu ya mulai dari yang bersangkutan, memberikan keteladanan, mengajak, kemudian menjadikan orang bersimpati kepada yang bersangkutan, mengikuti semacam itu. Sehingga kemudian model Muhammadiyah itu kemudian tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bakar ini bakar itu, tidak semacam itu, tidak memaksa juga tidak. Jadi intinya kalau Muhammadiyah lebih ke ungkapan mungkin sederhana, ini ada istilah menularkan itu kan orang harus ya, namanya menularkan biasanya kalau menularkan seperti penyakit. Nah, yang bersangkutan terjangkiti lebih dulu, terjangkiti pemahaman terhadap Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah semacam ini, enaknya, nyamannya, nikmatnya bermuhammadiyah, bergerak dalam organisasi pelan tapi pasti dengan keyakinan sungguh dan lain-lain. Nah, yang bersangkutan memungkinkan kemudian menularkan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tertarik dan ikut serta. Dan itu sehingga di situ dakwah itu ya mengajak, tapi dengan cara yang tepat. Kalau biasanya kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Nah, itu tapi mulainya dari keteladanan yang bersangkutan. Pemahaman saya semacam itu. Ya, kalau kita lihat ya Ustadz, untuk perkembangan Muhammadiyah ini sangat luar biasa organisasi Muhammadiyah itu. Jadi apalagi di masa pandemi ada MDMC, kemudian ada MCCC, ya kan, kemudian di Lajismu itu luar biasa. Bahkan sampai pemerintah itu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Muhammadiyah. Karena sebagus itu, apakah mungkin ada sikap-sikap positif apa sih yang sudah terlihat dari teman-teman yang ikut aktif di gerakan sosial Muhammadiyah seperti itu, Ustaz? Pemahaman saya begini, jadi harus dipahami bahwa orang tertarik pada Muhammadiyah itu biasanya mulai memang dari ketertarikan terhadap mungkin ada orangnya ada di dalam. Tapi kemungkinan juga pada pilihan cara, misalnya MCCC misalnya kaitannya dengan itu. Gerakan kemudian hand sanitizer, gerakan kaitannya dengan bermacam-macam yang dilakukan itu, termasuk memberikan masker dan lain-lain. Kok tepat sekali ini karena situasi. Nah, orang jadi ada yang tertarik semacam itu karena programnya. Tapi juga ada karena orangnya karena arif, bijaksana, memungkinkan kemudian ikut serta. Tapi juga ada orang yang bukan karena itu, tapi karena apa? Kenyamanan di Muhammadiyah sebagai komunitas itu kan nyaman sekali, nyaman sekali. Di situ memungkinkan kemudian ada kajian, ada pengajian yang itu menenteramkan hati, jiwa, kemudian menjadi tawadhu dan lain-lain semacam itu. Dan kajian yang semacam itu bersifat terus menerus, kontinu, dan itu menjadikan kemudian orang-orang lain tak ikut, entah itu kajian itu 8 hari sekali, entah semingguan, entah misalnya. Bahkan kalau di Muntilan itu ada yang pon dan kliwon. Oh, berarti ada dikasih waktu ya? Ya. Kajian pon ada, kliwon juga ada. Seperti itu. Pon dan kliwon itu hubungannya karena dengan hari pasaran di pasar Muntilan itu memang pon dan kliwon. Dan itu konsepnya menarik karena harapannya sebelum masuk ke pasar sebaiknya orang ikut ngaji dulu.
Jadi bagus sekali itu. Nah misalnya kayak itu, artinya Muhammadiyah itu ya sekarang bisa disebut beragam. Ada ortomnya juga masing-masing bergerak, Muhammadiyahnya bergerak, kemudian amal-amal usahanya bergerak, yang semuanya memiliki gerakan yang khas yang bersangkutan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dan masing-masing berusaha untuk bagaimana mengubah kondisi sosial, kondisi lingkungan yang mungkin kurang pas menjadi lebih pas, termasuk masyarakatnya dan lain-lain, sehingga bergeraknya Muhammadiyah itu memang tidak pernah berhenti. MCCC, Unmind, MDMC, LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana itu termasuk di Kabupaten Magelang di sini banyak sekali orangnya, relawannya yang biasa sampai dengan ada kasus di mana misalnya kemarin di Kalimantan, di Sintang itu juga ada yang ikut serta ke sana. Subhanallah, luar biasa sekali. Iya, ada yang ikut serta ke sana, termasuk yang dokter itu yang dari Kebumen itu ada yang ikut serta ke sana. Itu artinya kesungguhan untuk ikut serta mengatasi persoalan lingkungan, persoalan masyarakat. Muhammadiyah tergerak untuk itu. Dan itu semuanya karena diyakini bahwa kita hidup di dunia ini itu kan sesungguhnya tidak bisa tidak, memang harus bertauhid. Bertauhid itu apa? Ya hanya taat kepada perintah Allah. Taat saja pada perintah Allah. Nah, itu yang vertikal. Tapi yang horizontal, mau tidak mau, manusia sebagai manusia kita harus hidup bermasyarakat. Maka apapun yang menjadi masalah masyarakat, Muhammadiyah tergerak untuk ikut. Tidak sekadar masalah pendidikan, tidak sekadar masalah sosial, tapi masalah apapun. Sampai saat ini yang kaitannya dengan masalah hukum, masalah yang itu orang-orang tertentu karena di Muhammadiyah bersifat terbuka, ada orang-orang yang ahli hukum masuk ke Muhammadiyah kemudian membuat kaitannya dengan itu. Ini kok ada undang-undang yang perlu untuk kita ijtihadi, ya orang-orang yang semacam itu ya silakan berembuk kaitannya itu. Kemudian Muhammadiyah dengan gerakan yang slow but sure tadi, pelan tapi pasti itu, kemudian bergerak terus mencoba untuk mengisi celah-celah di masyarakat yang bisa dimasuki, yang bisa dipengaruhi, yang bisa diikutsertakan dalam gerakan Muhammadiyah. Jadi modelnya semacam itu, kebermanfaatan dan lain, insya Allah lah gitu. Ya, jadi tadi ya dengan bermuhammadiyah itu kan ada bertauhidnya, itu sudah ada di situ, kemudian ada bermuamalahnya juga seperti itu. Nah mungkin ada Ustadz, ini kan kadang-kadang orang itu untuk masuk ke gerakan Muhammadiyah itu ada rasa takut, ya kan, ada rasa takut, saya bisa nggak ya ke situ, jadi saya sudah pantas nggak ya masuk ke gerakan Muhammadiyah. Nah mungkin ada tips agar bisa kita mantep berjuang di organisasi Muhammadiyah itu seperti itu, Ustadz. Ya mungkin pertanyaannya itu sederhana sesungguhnya. Yang bersangkutan sesungguhnya tertarik betul tidak? Kalau memang tertarik betul dan itu mulai dari pemikirannya, dari pemahamannya, insya Allah itu hilang itu. Ya mungkin ada karena yang namanya hukum sosial, kalau ada kelompok tertentu kemudian orangnya percaya diri, perlente, macam-macam, saya kok masuk kok belum pantas misalnya semacam itu. Tapi kalau dia bismillah saya ikut serta di dalam, mungkin saya sekadar menjadi pelengkap, penyerta, menjadi orang anggota lah gampangnya. Belum memungkinkan, iya siap semacam itu, insya Allah Muhammadiyah itu selalu bersifat terbuka, siapapun orangnya bisa ikut serta di dalamnya. Relawan itu juga dalam bidang apapun juga ada, dan memungkinkan Muhammadiyah membuka diri untuk itu. Memang di Muhammadiyah yang bersifat terbuka semacam itu memungkinkan ada orang-orang yang mungkin nanti dompleng juga. Jadi hanya dompleng di organisasi itu. Ada juga yang semacam itu, tapi bagi Muhammadiyah nggak jadi masalah orang-orang semacam itu, karena insya Allah dalam jangka agak panjang itu orang-orang yang semacam itu akan terseleksi. Insya Allah yang bersangkutan terseleksi atau yang bersangkutan diluruskan oleh temannya, oleh ustadznya, oleh siapa, oleh termasuk kesadaran dirinya.
ketika malam-malam kemudian sempat tahajud dan macam apa sih, apakah betul-betul saya tertarik pada Muhammadiyah, apa bidang apa yang ingin saya ikut sertakan. Oh ya, saya tak kepengen menjadi, karena saya memang di pendidikan, ya itu ikut menjadi guru. Dan apabila semacam itu memungkinkan, yang bersangkutan juga menjadi kepala sekolah, nanti kemudian ikut di majelis dikdasmen dan lain-lain, memungkinkan. Muhammadiyah bersifat terbuka dan mengandalkan kita berpikir maju, tetap dengan akal sehat untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat kita ikuti serta, dan solusi-solusi itu memungkinkan didapatkan sambil berjalan.